Jujur ya, kalau ditanya apakah aku bangga menjadi warga negara Indonesia, dulu iya bangga. Tapi sekarang akhir-akhir ini 10 tahun, 15 tahun terakhir ini nggak bangga aku menjadi warga negara Indonesia. Bahkan sangat malu. Sangat malu. Aku sangat malu. Sangat malu. Melihat tingkah-tingkah menteri, pemerintah dan aparatnya sangat malu. Itu rasanya seperti wajahku ini dilempar kotoran sapi. Apalagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Aduh, kita ini ampas. Indonesia ini ampas. Padahal Indonesia ini kaya, tapi karena manusia-manusia pemerintahnya yang jahat, yang brengsek, jadi kita tetap seperti ini. Coba kalian bandingkan negara kita dengan negara lain. Amerika meluncurkan rudal nuklir Minuteman 3 yang bisa mencapai 10 kali kecepatan suara, 10.000 km per jam antar benua, ICBM. Rusia meluncurkan rudal Yard yang bisa 12.000 km per jam antar benua. Cina, Korea punya power yang benar-benar membuat negara lain ketar-ketir. India, yang duluan kita merdeka daripada India sekarang masuk 10 besar negara terkuat. Pakistan, Jepang, negara-negara lain. Kita bandingkan negara kita yang kaya ini. Tahu kalian di mana level negara kita? Hah? Tahu kalian di mana level negara kita? Level negara kita masih level membahas ijazah palsu. Level negara kita masih membahas konflik antara ojol dan pengusaha. Negara kita masih membahas kasus Gamma, kasus Vina. Itu masih negara kita. Masih membahas bagaimana ketahanan pangan. Negara kita masih di level itu. Dan itu kedengar dari 20 tahun yang lalu. Dan diulang-ulang oleh pemerintah saat ini. Ekonomi kita naik. Tai kucing. Pendusta kalian semua. Pendusta. Generasi kita nanti akan generasi emas 2045. Alah. Pendusta kalian, pendusta. Kita masih di level kasus Vina sampai ke DPR RI, dibahas bersama Jenderal Polri, dibahas bersama Menteri. Malu nggak? Harusnya kasus Vina itu kalau memang beres Polri, beres penegak hukum, itu selesai di level Polres. Selesai itu di level Polsek, Polres, bahkan ya maksimal Polda. Ini sampai ke Mabes Polri, sampai ke DPR RI. Negara lain, petinggi-petingginya sudah membahas bagaimana membuat pesawat tempur generasi kelima, bagaimana membuat pesawat tempur generasi keenam, bagaimana membuat drone laut, bagaimana membuat drone yang bisa mengangkut bahan peledak, bagaimana membuat teknologi luar angkasa, bagaimana membuat ekonomi rakyat sejahtera. Kita masih membahas ijazah palsu buat heboh. Kita masih membahas undang-undang RUU. Kita masih membahas pagar laut. Kita masih membahas ormas. Bayangkan sebuah negara Indonesia menyelesaikan masalah ormas pun tidak bisa. Bangga kalian menjadi warga negara Indonesia? Aku tidak bangga. Ketika kulihat negaraku, pemerintahku, aparatnya menyelesaikan masalah ormas bertele-tele, di sini aku menilai memang bajingan negara ini, bajingan pemerintah ini. Bersandiwara kalian semua, bersandiwara. Kalian bersandiwara, pura-pura melakukan penertiban, tapi di atas kalian bersama petinggi-petingginya, kompak ketawa-ketawa di lobi hotel, di restoran. Bersandiwara kalian kepada rakyat. Giliran rakyat nanti hukum itu tegas, aturan itu tegas. Rakyat yang tidak bayar pajak, kendaraannya ditarik. Nanti ada pejabat yang korupsi pajak, nilainya ratusan miliar bahkan triliun, akan dilindungi dengan alasan punya anak kecil, punya berjasa kepada negara, kasihan kepada keluarganya, sopan kooperatif selama persidangan. Giliran rakyat yang hanya tidak bayar pajak 300.000, 500.000 untuk kendaraannya, kalian perlakukan seperti pencuri yang benar-benar merugikan negara. Bajingan nggak? Bajingan. Kalian itu melakukan sandiwara-sandiwara, sidang-sidang, menyelesaikan kasus tai kucing. Kalian sandiwara, menghabiskan uang negara. Hah? Semua sandiwara permainan. Rakyat tahu. Rakyat tahu. Kalian buat sidang-sidang berkali-kali di DPR RI itu semua sandiwara. Itu sudah ada jawabannya, sudah ada penyelesaiannya. Tapi kalian putar-putar. Kenapa? Ya karena supaya kalian terlihat serius menyelesaikan sebuah masalah, padahal kalian melindungi pelakunya. Udah, kami tahu. Hah? Contohnya kasus Tommy Marbun. Hah? Sampai itu ke DPR RI, sampai ke menteri-menteri, ke jenderal. Ada hasilnya, nol. Tapi kalian seolah-olah sibuk, seolah-olah peduli, padahal kalian di situ tahu kartu asnya di mana. Kalian tahu. Hah? Tengkorak aja yang ditemukan di hutan bisa kita tahu kapan dibunuh, bagaimana cara dibunuh, di mana ini dilakukan, berapa jaraknya dari TKP ke pembuangan, tahu. Masa ini orang yang untuk rakyat. Apakah kebijakan itu populis pro rakyat?
Apakah pro elit? Mana itu semua yang dipertanyakan oleh rakyat dalam bentuk hal apa? Pondasi kebijakan sebagai notabene the ruling party pada rezim yang berkuasa. Baik hari ini dan yang lalu. Itu dia parameternya. Berani nggak buka-bukaan? Kenapa KPK undang-undang dilemahkan? Mana sistem penguatannya, dukungannya dalam bentuk regulasi? KPK kembalikan dalam berbentuk undang-undang, kepentingan politik, aturan main. Pondasinya adalah dukungan kebijakan itu sendiri. Kenapa bisa jadi lemah? Kejaksaan, kenapa lebih tajam? Kenapa juga harus dikawal dengan tentara mau berperang? Kenapa? Jadi parameternya itu adalah suatu kebijakan, pemimpin, pimpinan, kepala daerah, kepala negara, kepala pemerintahan, presiden. Parameter alat ukurnya adalah kebijakan tanda tanganan. Ketandatanganannya apa? Persetujuan tanda tangannya. Bentuk amalan daripada perbuatan dan tindakan. Kebijakan tanda tangannya. Amalannya. Amalan seorang pemimpin. Kepala negara, kepala pemerintahan. Ya, pimpinan, pemimpin, amir. Itu dia. Sementara itu tambahan dari saya, my brother. Ya, Bang Haisem, apa yang Anda tangkap berkaitan dengan pidato Pak Prabowo yang notabene beliau saat ini sedang melakukan penguatan terhadap kejaksaan, yang notabene lembaga kejaksaan pernah mengalami di mana di antara aparaturnya dikuntit, kemudian difoto kediamannya, kemudian pernah diintimidasi juga. Nah, antara KPK dan kejaksaan seperti yang Anda sampaikan barusan, bahwasanya justru KPK mengalami degradasi, yaitu pelemahan terhadap undang-undangnya, kan begitu. Sementara di sisi lain kejaksaan jauh lebih greget dalam rangka pengungkapan kasus-kasus besar kaitan dengan korupsi. Bagaimana, Bung? Halo, Bung Hasim. Oke, belum. Oh, silakan, Bung. Kalau kita runut ya, yang disampaikan tadi, kenapa dan bagaimana institusi penegak hukum, yudikatif, KPK, kejaksaan, polisian, pengadilan, kenapa hari ini ada pembelahan? Kenapa masih dikuatkan dengan kebijakan-kebijakan seperti pengawalan? Notabene KPK itu sendiri sudah aturan main daripada undang-undangnya itu, kenapa diduga dilemahkan? Dan kejaksaan itu ditajamkan. Ada kepentingan tarik-menarik, konflik interest di tingkat kepentingan elit terkait permasalahan hukum. Bentuk penyanderaan daripada suatu kepentingan-kepentingan politik ya, diduga 10 tahun rezim yang lalu berlalu. Ditarik dalam permasalahan politik, jadi konflik interest, dan penegakan hukum itu sendiri jadi barang mainan diduga target capaian secara politik, kepentingan. Pemerintah, instrumen hari ini rezim, harus mengambil alih fungsi kekuasaan itu sendiri secara absolut. Berani nggak? Woi KPK, kau dibentuk undang-undang, kau diberikan super body, tapi kau hari ini aturan mainmu sudah diganti. Tetapi bentuk penegakan hukum, target capai dalam penanggulangan korupsi yang dituangkan dalam program Atta Cita, bukan Nawacita lagi. Mana? Kakimu berpondasi kepada kepentingan the ruling party. Kekuasaan diatur oleh aturan main, undang-undang, regulasi, penegakan hukum itu sendiri. Dalam bentuk target capaian perang melawan korupsi yang hari ini notabene-nya diterbitkan dalam program Prabowo Subianto. Apa itu? Asta Cita. Bukan Nawacita lagi ini, Bung. Seperti itu. Itu parameter pondasinya. Thank you, my brother. Oke, Bang Amsir sudah bisa terhubung, Bung Amsir. Ya, mungkin masih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, Bung, ada satu pertanyaan, Bung, ya kan, bahwa kaitan dengan penunjukan Novel Baswedan yang notabene ya kan, beliau ini termasuk boleh kita katakan antitesa daripada Jokowi. Sinyal apa yang abang tangkap dari ditunjuknya Novel Baswedan yang notabene dalam hal ini masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo, yang notabene kemarin ya beliau itu secara politik ya berseberangan. Silakan Bang Amsir.
Ya, makasih host. Jadi ya kita harus melihat bahwa Pak Prabowo saat ini sedang membenahi ya, sambil berjalan, sambil juga membenahi, sekaligus beliau tidak akan mau ya tersandra oleh kepentingan kelompok manapun. Jadi, kenapa itu saya katakan agar semua warga Indonesia termasuk para pejabat yang ada saat ini sadar gitu. Sadar betul. Kalau tadinya ada oknum yang ikut-ikut di pemerintahan Pak Prabowo ini hanya sekedar untuk mencari aman, mencari jabatan, berlindung, cawe-cawe, ya lebih baik bertobatlah, kembalilah ke rumah masing-masing gitu. Ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo itu kan orang yang punya prinsip hidup. Kemarin banyak orang mengatakan beliau tidak akan bisa lepas dari cengkraman pemerintahan masa lalu. Siapa bilang? Beliau tidak mau terjebak dengan itu. Kalaupun beliau kemarin melakukan strategi supaya menjadi presiden, ya itu sah-sah saja. Cara beliau itu ya sah saja kan gitu ya. Itu harus kita akui, itu kepiawaian seseorang untuk mencari kekuasaan tertinggi. Maka harapan kita juga, termasuk kita yang ada di Komal-Komal ini, juga mengharapkan Pak Prabowo supaya tetap konsisten dengan prinsipnya sebagai negarawan, sebagai ya jenderal, ya sebagai presiden. Karena kekuasaan presiden itu sangat luar biasa besar di sistem pemerintahan presidensial. Apapun bisa dilakukan untuk perbaikan. Sebenarnya 1 minggu pun bisa dia penjarakan beberapa orang yang terindikasi di korupsi dan nepotisme. Tetapi kan beliau coba berikan waktu kepada institusi tertentu, baik institusi kementerian, untuk melakukan tugasnya dengan baik dan benar dan kreatif serta inovatif. Begitu juga pihak penegak hukum seperti kejaksaan. Maka kalau kembali ke tema ini, sesungguhnya lebih elok kita kalau coba misalnya membuat fotonya Pak SBY dengan Pak Prabowo di sini, sekaligus untuk menginspirasi kita, menginspirasi Pak Prabowo untuk melaksanakan tugas, melanjutkan hal-hal yang sudah spektakuler yang banyak dilakukan oleh Pak SBY dulu di masa kepemimpinannya, sehingga Pak Prabowo akan semakin terinspirasi. Nanti baru bisa kita lihat perbandingan 2 jenderal ketika memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kalau hanya kita lihat dengan foto ini sudah sangat telak lah ya, sangat telak. Sangat jauh lah. Kalau saya sangat susah membandingkannya gitu. Sangat susah. Sudah banyak tadi hal yang kita sampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi juga, penegakan hukum, ya, termasuk kebijakan-kebijakan terkait dengan konstitusi, ya. Nah, ini menjadi pondasi yang sangat besar sehingga saat ini kita akan merasakan, ya. Kemudian kalau dibuat semacam festival ya pinjam luar negeri, maka pemerintahan 10 tahun lah juara 1 dari sisi pinjam meminjam gitu. Yang notabene seluruh rakyat Indonesia tidak tahu itu kemarin itu pinjaman itu. Tiba-tiba kan setelah menjelang selesai akhir periode baru kita tahu. Seandainya dari awal kita tahu itu, kita akan berteriak gitu supaya dikomunikasikan dengan masyarakat. Kalau kita mau minjam, karena yang dipertaruhkan adalah bumi tanah air Indonesia ketika kita meminjamkan itu. Bukan hanya negara ya. Oh iya. Keberlanjutan pemerintahan itu adalah mempertaruhkan tanah air kita dengan segala isinya. Kecuali kemarin agunannya itu dikasih misalnya
Ya warisan nenek moyang beliau nggak ada masalah kan gitu ya, nggak ada masalah. Nah, uang pribadi gitu, baru kita hormat. Sampai ke liang kubur pun kita hormat gitu. Ini kalau mempertaruhkan, mengagungkan kekayaan negara, coba kita lihat sekarang pinjaman luar negeri kita itu di Cina, di Singapura, di negara lain. Waduh, seperti apa itu ya? Mengerikan ya. Mengerikan. Ya. Paling-paling yang tidak mengerikan itu sekarang itu di posisi orang-orang yang sudah sedang menjabat sekarang, yang merasa masih bisa dia mengobok-obok uang negara gitu, ya. Tetapi siap-siaplah, Pak Prabowo saat ini didukung 150%, bukan hanya 100% lagi. Berarti termasuk roh-roh nenek moyang kita yang di kuburan itu juga ikut mendukung Pak Prabowo sekarang untuk menghajar, mengamputasi para koruptor, ya, mengamputasi para koruptor. Bagaimana Bung pandangan Anda kaitan dengan ada narasi-narasi yang mengatakan begini, bahwa pengungkapan kasus korupsi saat ini adalah salah satu bentuk kerja-kerja di era Pak Jokowi yang notabene